Oke, saudara, chapter ini berat. Halo, chapter ini berat karena sangat banyak halamannya. Berapa halaman tuh coba lihat? Waduh. Maka saya pilih jurnal-jurnalnya langsung dan jurnal-jurnalnya yang khusus ya, nggak semua. Intinya ini judulnya revenue recognition. Artinya kapan kita ngakuin revenue di sisi kredit. Udah itu maksudnya. Paling gampang adalah kalau saya penjual, barang sudah saya kasih. Ya kan? Kalau saya pemberi jasa berarti saya sudah memberi jasa. Entah saat itu saya dapat duit atau belum, pokoknya barang sudah saya kasih, saat itulah revenue saya kredit. Itu namanya revenue recognition, pengakuan revenue. Apa ya yang perlu saya, nah ini secara teori ada langkah-langkahnya nih. Ini nanti kita lewati, saya nggak akan nanya langkah untuk mengakui revenue, enggak. Langsung ke jurnalnya nanti. Tapi intinya adalah kita harus melalui langkah-langkah ini baru nanti bisa ngakuin revenue. Ya, lihat kata kuncinya apa nih? Anda highlight. Revenue akan diakui kalau dalam periode itu performance obligation saya, apa yang harus jadi kewajiban saya, itu sudah apa? Apa katanya ini? Kalau performance obligation saya apa? Satisfied. Maksudnya satisfied apa? Sudah saya penuhi. Tadi ya, saya penjual barang. Barang sudah saya kasih ke customer. Berarti sudah satisfied. Nah saat itu juga saya boleh ngakuin revenue yang namanya sales revenue, iya kan? Tapi kalau barang masih saya buat gitu ya. Atau kalau itu umpama bangunan belum selesai 100%, berarti pengakuan revenue belum boleh 100%. Bolehnya ya per bagian, umpama ada 4 lantai, berarti lantai pertama selesai. Berarti revenue yang boleh saya akui baru 20%. Dan seterusnya. Itu ya. Ini saya lompati teori-teorinya, kita langsung masuk kasus-kasus khusus terkait revenue recognition. Ini juga masih langkah-langkah ya. Ini juga masih langkah-langkah. Ini slide 30 nih. Mana jurnalnya ya? Ini juga langsung ke kasus khusus. Nih. Oh ini juga masih sebenarnya teori. Saya pengen langsung kasus khusus yang judul atasnya. Ini. Masing-masing ini mau kita lihat. Kasus sales return, retur. Kasus repurchase, kasus bill and hold, konsinyasi dan semacamnya. Ayo kita lihat satu-satu. Kalau jual barang pakai perpetual, jurnal kita apa? Jual barang pakai perpetual, jurnal kita apa? PA loh ini. Cash atau accounts receivable to sales revenue, itu diukur sebesar harga jual, betul ya? Terus, COGS to inventory itu diukur sebesar cost atau harga pokok. PA ya. Jadi, cash atau AR, cash atau AR to sales ini pakai harga jual, terus satunya COGS to inventory ini pakai harga pokok atau cost. Nah sekarang yang terjadi retur. Kalau terjadi retur apa? Dibalik aja jurnalnya. Dibalik aja jurnalnya. Ini taruh di debit, ini taruh di kredit. Ini taruh di debit, ini taruh kredit. Tapi apakah sesederhana itu? Nah itu yang mau kita lihat sekarang. Ini jurnal biasa ya. Jual barang 10.000, itu dapat dari mana? Per unit 100, ya. Per unit 100 unit dijual, berarti 10.000. Harga pokoknya 60.
kali 100 berarti 6.000. Dah, clear. Pengantar akuntansi itu, ya kan? Ternyata ya, ada pengembalian 1 unit kamera. Berapa? 2 ya. 2 unit kamera. Tadi gimana jurnalnya? AR to sales, berarti salesnya ditaruh di debit dalam tanda kutip. Tapi bukan sales yang kita taruh di debit, melainkan rekening kontranya. Nah rekening kontranya diingat-ingat namanya sales return and allowance. Jadi bukan salesnya yang langsung dibalik ke mana? Ke debit, tapi namanya sales return and allowance. Makanya di income statement nanti, kalau mau ngitung net sales, caranya gini. Sales 100. Di sini ada sales return and allowance. Karena dia di debit berarti ini lambangnya negatif. Anggap aja negatif 20. Berarti net sales 80. Gitu ya. Kreditnya apa? AR. Atau kalau cash ya yang dikredit cash. Nah tadi waktu jual COGS to inventory. COGS-nya dikredit. Debitnya namanya inventory, tapi inventory kasih keterangan, inventory yang dikembalikan. Inventory. Oke, sales return and allowance, ada pertanyaan? Nah di sini saudara-saudara, kalau dibaca di kasus ya, di mana kasusnya ada retur 3. Oh, oke. Ada satu lagi yang kira-kira akan dikembalikan di 2024. Ini retur 2022, di 2023 ya. Ini retur di 2022 ada 2 unit. Tapi di sini dia percaya nanti akan ada satu lagi tahun 2023. Ya. Jadi ini real yang dikembalikan. Ini real yang dikembalikan. Tapi dia jaga-jaga nanti akan ada pengembalian lagi dari pelanggan satu unit. 1 unit tadi harganya berapa katanya? 60. Harga jualnya 100. Dia buat jurnalnya kayak gini. Coba lihat ya, bedanya dengan ini apa? Ini yang real dikembalikan. 2 unit kali 100, 2 unit kali 60. Apa bedanya dengan ini? 1. Yang ini ekspektasi atau estimasi akan dikembalikan tahun depan, itu berarti nggak ada ini dong. Inventornya udah balik belum kalau ini? Belum kan ya? Karena belum balik berarti nggak boleh return inventory kita debit. 2, kalau ini accounts receivable yang kita kredit. Karena benar-benar sudah kembali barangnya berarti piutang kita potong. Kalau ini enggak, kreditnya namanya return liability. Saya nanya sekarang, tahun 2023, barangnya benar-benar balik ke kita. Jurnalnya gimana? Kalau 23 ternyata barangnya benar-benar balik ke kita. Atau setelah 31 Desember atau 31 Januari barangnya balik ke kita. Jurnalnya gimana? Pakai pola pikir ini. Apakah ini mau kita debit lagi? Enggak dong, kalau ada debit lagi berarti seakan-akan ada 4 unit ya yang balik. Berarti yang kita debit apa? Return liability, thank you. Kreditnya apa? Hah? AR karena udah benar-benar balik kan? Berapa? 100. Terus kan barang udah benar-benar balik berarti apa? Return inventory itu berapa? Ini kalau benar-benar tahun depan atau setelah 31 Januari itu barangnya kembali. Oke, itu saya cerita. Ada lagi nggak ya pembahasan lain? Nah, ini jurnal untuk membalik yang COGS ya. Estimated inventory return. Berarti kalau ada jurnal kayak gini, ini
berarti COGS nggak perlu dikredit lagi. Yang dikredit adalah estimated inventory return. Karena COGS sudah dikredit di situ. Kecuali ini belum ada jurnalnya, maka jurnal ini yang tadi kita buat waktu barang dikembalikan. Itu ya. Jadi ini jurnal untuk mengakui pengembalian sales, ini jurnal mengakui pengembalian inventory. Estimasi tapi. Berarti kalau barang benar-benar dikembalikan, ini jurnalnya. Return liability kita debit, AR-nya kita kredit. Estimated inventory-nya kita kredit, jadinya ini apa? Return inventory. Gitu ya. Ini penjualan cash, kalau tadi penjualan kredit kan pakai AR. Gimana kalau penjualannya tunai? Nah, jurnalnya kayak gini. Kenapa refund liability? Kok nggak langsung cash? Karena asumsinya belum bayar cash. Nanti kalau bayar cash ini di debit, kreditnya cash. Gitu ya. Itu aja sih logikanya. Apalagi ya, ini repurchase. Sales return sudah selesai, ada pertanyaan? Saya baru ingat. Saya ada kelas satu lagi nanti tapi S2, jadi mungkin kita nggak akan sampai jam 7 ya. Oke, yang kedua repurchase. Repurchase agreement ini sebenarnya saudara-saudara, ini pinjam duit tapi jaminannya apa? Saya minjam duit, tapi saya kasih jaminan apa? Inventory. Berarti seakan-akan saya jual inventory, saya dapat duit kan? Nanti waktu saya kembalikan uang saya, inventory saya balik. Nah itu yang disebut repurchase agreement. Ini ya, saya minjam duit 100.000. Barang inventory saya kasih ke Anda, jadi jaminan. Ya, jadi jaminan. Nggak berpindah sih, tapi sertifikat atau apa komitmen untuk jual inventory itu saya kasih. Berarti kalau saya gagal bayar, saya nggak bayar cash ke Anda, tapi apa? Saya kasih inventory. Ya cash to liability biasa. Terus ada interest. Ya, jadi nggak terlalu beda sih cash to payable karena pinjam duit. Ada bunga interest expense to liability. Nambah. Nanti kalau dilunasi liability to cash. Inventorinya nggak di jurnal. Kenapa? Karena ini hanya jadi apa tadi? Inventory hanya jadi apa? Jaminan. Kecuali inventorinya nanti gagal bayar ya. Inventorinya akhirnya dikembaliin ya sudah liability to inventory. Kalau gagal bayar. Kalau nggak gagal bayar ya ada expense, liability berkurang atau bertambah. Oke, itu repurchase. Bill and hold, maksudnya apa bill? Bill itu apa maksudnya bill? Apa? Nagih. Maksudnya bill and hold berarti apa? Hold itu apa? Tahan. Berarti bill and hold maksudnya apa? Saya nagih, umpama saya mau jual barang A ya, saya mau jual barang ini nih. Tak tagih kamu, tapi barang ini masih saya pegang. Bill, tapi ini hold. Kenapa kayak gitu? Kalau Anda baca di situ, teman kita yang baju kuning ini masih belum siap terima barangnya. Dia belum punya gudang. Itu maksudnya. Nih. Tapi entity masih menahan barang secara fisik sampai nanti bisa diserahkan di masa depan. Itu maksudnya bill and hold. Ya. Jadi pembeli itu sudah terima title, terima billing, tapi belum terima barang. Ya. Ini jurnalnya. Apa bedanya? Apa bedanya dengan jual barang biasa? Ada nggak bedanya dengan jual barang biasa? Halo, ada bedanya nggak? Nggak ada. Bedanya apa? Inventorinya ini secara fisik masih di kita. Tapi Anda sudah punya hak atas inventory sebagai pembeli. Kapanpun Anda minta saya kasih. Gitu ya.
Itu bill and hold. Ini nanti kita pelajari AKM 2. Principal and agent. Ya. Jadi ada agen, ada cabang. Itu nanti di AKM 2 kita belajar ini. Makanya langsung hilang kan? Langsung nggak ada, jurnalnya pun nggak ada. Ini nanti di AKM 2. Konsinyasi itu apa? Konsinyasi itu apa maksudnya? Titip barang. Aku punya barang tapi nggak punya toko. Kamu punya toko, nggak punya barang. Tak taruh barangku di kamu ya, tolong jualin. Aku punya kerupuk. Kamu punya kantin kan, tak taruh ya. Nanti kita hitung-hitungan deh. Nah, itu konsinyasi. Langsung ke jurnal ya. Yang punya barang namanya konsainyor, yang punya tempat atau toko namanya konsainyi, pakai E double. Waktu konsainer naruh barang di konsainyi, jurnalnya hanya reklas inventory. Reklas itu maksudnya tetap asetnya. Finish good inventory di kredit, debitnya namanya inventory on consignment. Inventory yang dititipkan. Jadi asetnya sebenarnya nggak bertambah, nggak berkurang. Cuma namanya dirubah. Inventory di kredit, debitnya tetap inventory tapi dikasih keterangan. Konsinyasi. Ya kan? Terus konsainnya buat jurnal nggak? Nggak perlu. Dia hanya tempat nitip barang. Itu bukan inventory dia, berarti dia nggak perlu buat jurnal. Konsainnya bayar biaya angkut. Ini nggak perlu buat jurnal. Konsainernya aja yang buat jurnal. Sekarang barang ada di mana? Konsainnya ya. Terus konsainnya jual. Barang kan ada di konsainnya sekarang. Ada di Vero, dia jual sekarang. Awalnya dia nggak buat jurnal, sekarang dia jual. Apa jurnalnya dia? Apa jurnalnya dia? Nih, kalau ini iklan, ini biaya iklan ya. Konsainnya ngiklanin barang. Berarti piutang to cash. Nggak sulit ya, piutang to cash. Karena dia ngiklanin barang saya. Vero ngiklanin barang saya, berarti dia bayar untuk iklan tapi dia nagih piutang ke saya. Kalau yang ini dia jualin barang saya. Berarti cash to payable. Kok payable? Kok bukan revenue? Kok payable? Kok bukan revenue? Karena itu bukan barang dia kan? Kenapa payable tapi? Karena uang itu kan harus dikasih ke saya kan? Iya enggak? Makanya payable. Jadi yang jual dia, berarti dia ngakuin cash to payable, bukan cash to revenue. Lah saya kok nggak ngakuin revenue? Kapan saya ngakuin revenue? Nah, saya ngakuin revenue kalau Vero ngasih tahu, Pak Agus, barangmu kejual. Saat itu juga saya buat sales revenue di kredit. Nih. Ya kan? Revenue from consignment sales. Ya kan? Si Vero nanti kasih ke saya duit kan? Cashnya di kredit. Payable yang tadi 40.000 itu dia debit. Ya, itu dia debit. Tapi dia juga ngakuin revenue tuh di situ 4.000. Mungkin perjanjiannya 10% kan? Dia ngakuin revenue 4.000. Yang receivable from consignor itu apa? Itu tadi yang untuk bayar biaya iklan. Diganti sama saya tuh. Clear? Konsinyasi? Ini jurnal untuk ngakuin COGS to inventory kalau ini. Kan tadi ngakuin sales di atas, ini ngakuin COGS to inventory. Ya, jadi kayak jual barang biasa. Waranti sudah kita pelajari di chapter berapa tuh? Chapter berapa Mel? Yang current liabilities. Ada kan waranti? Pelajari dari situ. Tidak saya liatin di sini. Waranti saya lewati, belajar dari current liability ya. Ini artinya apa? Nggak ada jurnalnya sih. Ini artinya apa? Bukan tanda jadi sih. Bukan tanda jadi. Kayak ikut gym harus bayar biaya apa kepesertaan itu loh. Iya kan? Kan nggak bisa refund itu. Emang kalau berhenti jadi member balik kan enggak?
abonemen, nah itu ini. Non-refundable upfront fees. Bukan down payment, bukan tanda jadi, tapi ya memang untuk ikut satu program atau dapat layanan. Ini nggak usah ya. Jadi yang Anda pelajari itu yang ini. Bentar. Biar nggak terlalu jauh saya lompat. Yang Anda pelajari yang ini selama ada jurnalnya. Mana tadi? Nah ini. Ada kan yang nggak ada jurnalnya itu nggak usah wis. Kalau yang waranti wajib pelajari tapi dari chapter yang lebih gampang dilihat itu chapter 13 kalau nggak salah yang current liabilities ya. Sama sih jurnalnya dengan ini. Oke, saya hapus dulu. Ada pertanyaan sampai di sini, entah yang konsinyasi, bill and call, atau mungkin waranti, atau repurchase. Langsung lompat ke slide 104. Ya. Langsung lompat ke slide 104. Artinya dari slide sebelumnya tadi ke sini itu nggak perlu dipelajari, cukup yang 100 yang sebelumnya dan yang 104 dan ke depan dan seterusnya. Saya kontraktor, bangun gedung Ki. Saya bangun gedung Ki. Keluar uang untuk beli material, bayar tukang-tukang saya. Ya. Berarti kan expense keluar terus ya. Padahal revenue belum bisa saya akui. Apa syarat revenue tadi yang paling dasar tadi? Saya sudah melakukan kewajiban. Kewajiban utama saya apa? Gedungnya harus selesai dan saya kasih kan ke pemilik. Lah berarti kalau expense keluar terus, pada revenue belum bisa, berarti ada periode-periode saya apa? Expense keluar terus nggak ada revenue, berarti ada periode saya apa? Loss atau rugi, kan enggak benar itu. Makanya ada yang namanya ya, ada dua metode untuk ngakuin revenue buat kontraktor. Yang pertama ada yang namanya menunggu sampai bangunan selesai. Itu biasanya untuk konstruksi atau pembangunan konstruksi yang jangka pendek, 1 tahun ke bawah. Ya. Tapi ada yang namanya ini, percentage of completion. Kalau saya bangun gedung Ki, ya gedung Ki itu udah siap kalau ada kedokteran. Jadi doakan semoga kedokteran jadi gitu ya biar bisa dipakai. Itu kalau lantai pertama selesai, kan sudah bisa dipakai. Berarti kalau ada 10 lantai, harusnya revenue yang bisa saya akui berapa? 1/10 dong. Nah itu yang disebut percentage of completion. Nggak nunggu sampai selesai. Metode sampai selesai itu namanya cost recovery method. Saya ulang ya, ini yang bisa aja mungkin keluar satu soal. Metode yang nunggu pengakuan pendapatan kalau bangunan selesai namanya apa? Cost recovery method. Tapi kalau konstruksinya lebih dari 1 tahun nggak boleh cost recovery karena kan lama baru ngakuin pendapatan. Nah, pakainya ini percentage of completion. Ini rumusnya. Ini rumusnya nanti langsung kita Langsung kita implementasikan ya. Jadi rumusnya itu ngitungnya gini. Persentase penyelesaian itu sama dengan cost yang saya keluarkan sampai dengan atau dibagi dengan total cost. Saya mau bangun gedung Ki keluar uang 1M. 1 tahun pertama saya sudah keluar uang 300 juta.
Berarti sebenarnya sudah selesai berapa persen? 30%. Berarti revenue yang saya boleh akui 30% dari revenue. Kalau revenue 2M berarti 30% dari 2M. Gampangannya kayak gitu. Kita lihat kasusnya. Perusahaan ini mau membangun jembatan, dapat uang 4,5, kosnya 4 juta, berarti income-nya berapa? Revenue-nya berapa? Cuannya berapa? 500 ya kan? Oke. Kontrak ini dimulai Juli 22, selesai Oktober 24. Ya. Ini data yang dibutuhkan. Sampai akhir 2022, uang yang dikeluarkan 1 juta. Ini masih diketahui di soal loh ya. Ini diketahui di soal. Sampai akhir 22, uang yang saya keluarkan 1 juta. Berarti kalau saya mau keluarkan uang 4 juta, harusnya sisanya berapa tahun depan? 3 juta kan ya? Betul ya? Betul? Jadi 3 juta itu dari 4 kurangi 1 yang sudah dikeluarkan. Nah, di tahun 2023, pelan-pelan bacanya loh ya. Jangan salah baca ya. Di tahun 2023, total uang yang sudah saya keluarkan 2916. Kalau akhir 22 1 juta, sampai akhir 23 2916. Berarti sebenarnya di 2023 saya keluar uang berapa? 23 tok. Dikurangi 1916 ya. Jelas ya? Oke. Tahun depan saya akan keluar kira-kira 1134. Tolong di total nih. Ditambah ini 2916 tambah 1134. Berapa? $4050. Padahal awalnya cost-nya pengen berapa dia? Bukan revenue loh. Cost-nya berapa dia pengen? 4 juta. Rupanya ada pemenggakan biaya. Makanya di sini keluarnya total 4050. Paham ya? Jadi 1134 itu dari 4050 kurangi 2916. Ini kenapa 0? Kan selesai. Berarti tahun depan nggak keluar biaya lagi dong. Oke, 2 baris pertama saya jelaskan, paham nggak? Saya masih jelaskan soal loh. Belum ngitung kita. Nah kalau ini ya, ini revenue, bukan revenue, apa income. Coba di total, 900 tambah 2,4 tambah 1,2, harusnya 4,5, benar nggak? Baris ketiga kalau di total 4,5 nggak? Betul ya? Jadi saya nagih kepada pemilik gedung, yang mau saya bangunkan gedung, saya nagih 900, saya nagih 2,4, saya nagih 1,2, pokoknya nanti saya dapat uang 4,5. Itu baris 3. Jelas? Baris 4 itu apa? Kalau lihat judulnya paling kiri, kolom kiri. Oke. Yang 3 itu kan yang ditagih. Yang keempat, yang diterima. Jadi saya nagih 900 cuma terima 750. Di sini saya nagih 24 cuma terima 1750. Tapi jangan takut, pasti totalnya harusnya berapa? Harusnya totalnya berapa logikanya? 4.500.000. Coba totalan ini. 4.500.000. Jadi bisa jadi ada selisih antara yang saya tagih dengan yang dibayar. Itulah nanti yang jadi piutang saya. Jadi hutangnya jadi hutangnya owner. Tapi kan ujung-ujungnya nanti 4,5. Nah ini implementasinya. Angka ini pindahkan ke sini. 4,5 ini kontrak income tadi. Angka 1 juta itu yang ini nih. Ya kan? 3 juta yang ini berarti totalnya 4 juta. Nah 1 juta rumusnya kan tadi ini. Cost yang dikeluarkan dibagi total cost. 1 juta dibagi 4 juta itu berapa persen? 25%. Berarti pendapatan yang boleh saya akui di tahun 2022 adalah 25%. Ya, 25%. Jadi 2022 tok pendapatan yang boleh saya akui 25%. 500.000 ini dari mana?
4,5 kurangi 4 juta, ya kan? Oke. Tahun 2023 4,5 kurangi 4050 berarti gross profit saya 450 toh. Pertanyaan saya 72% dari mana? Lihat rumus. Rumusnya tadi ngomong gini, total cost saya sampai tahun itu dibagi total cost saya sampai akhir. Sampai tahun itu total cost saya berapa? 2916. Sampai akhir berapa total cost saya? 4050. Makanya ketemu 72. Tapi kalau saya tanya 2023 tok, berapa persen revenue yang boleh saya akui? 2023 tok, berapa persen yang boleh saya akui? Ayo logikanya gimana? 72 itu 22 dan 23. Berarti 23 tok berapa revenue yang boleh saya akui? 72 kurangi 25. Gitu ya. Makanya tahun ke-3 ini sudah 100, uang udah selesai kok. Tapi revenue yang boleh diakui hanya 100 kurang 72. Nah di sini nih kita hitung. Jurnal ini semua ada di sini loh ya. Tinggal dipindahin ke jurnal ini. Nih. Setiap kali saya mengeluarkan uang yang saya debit itu CIP. Construction in process atau istilah Indonesianya bangunan dalam penyelesaian. Bukan building loh ya, karena masih proses. CIP, construction in process. Yang saya kredit tergantung, bisa inventory, bisa cash, makanya ini kan ada banyak ya, etc. katanya. Tergantung soal. Kalau yang saya keluarkan cash ya berarti yang kredit cash. Baris kedua itu menjurnal yang ada di baris ketiga Anda tadi yang di depan itu loh, yang ini. Ini ya, itu di jurnal dengan ini. Kan tadi saya tanya itu baris ketiga apa? Oh itu tagihan, berarti kan AR. Kreditnya namanya billings. Baris keempat tadi apa? Penerimaan cash ya. Makanya cash to AR. Gitu loh. Jadi yang ini dipindahin ke jurnalnya kayak gini. Ada pertanyaan? Sudah ada pengakuan pendapatan nggak di sini? Sudah ada revenue yang dikredit nggak di sini? Belum ya? Nah ini jurnal untuk ngakuin revenue. Revenue saya untuk 2022 adalah 1125 dikurangi 1 juta. 1 juta dari soal tadi ya. 1125 dari mana? 1 juta kan dari soal. 1125 dari mana? Berapa total income yang harusnya kita dapat? 4 juta 500. Berapa yang boleh diakui tahun 2022? 25%. Itulah 1125 berasal. Ya. Berarti revenue kita atau gross profit kita tahun 2022 hanya 125 ribu. Kalau ini 72% ya. Tapi kan ini total 22 dan 23. Berarti 23 tok yang ini nih. 3240 kurangi 1125. Expense-nya berapa? 2916 kurangi 1 juta. Berarti ini. Inilah income atau revenue yang saya akui per tahun. Tolong ditotal yang merah-merah ini dong. Harusnya ketemu berapa? Tanpa Anda total langsung logika harusnya ketemu berapa? Yang merah-merah itu. Kok bisa? Kok bukan 500? Kan tadi 4,5 dan 4 juta. Kok 450 toh? Karena rupanya di tahun kedua, estimasi tahun ketiga nanti akan ada tambahan biaya jadi 4050 ya kan? Jadi kalau di total ini pasti 450, betul ya? Matematika. Tambah kurang. Nggak ada kali bagi kan? Makanya karena tambah kurang itu gampang, kita dengan mudah juga menambah keuntungan diri sendiri dan senang mengurangi kebahagiaan orang lain, ya kan? Malah kita jarang berbagi. Wah, saking susahnya tuh kali dan bagi, kita jarang berbagi. Ini jurnal untuk ngakuin 125, 199, 126. Ya kan? 125, 199, 126. Jadi CIP-nya nambah. CIP-nya nambah. Anda ingat nggak tadi, waktu kita jurnal CIP, itu berdasarkan apa?
Jurnal CIP yang 1.191.134 kan yang ini kan? Iya enggak? Berarti nanti CIP kita 4050. Setiap kali ada gross profitnya tadi berapa? 450 kan? Kita juga debit CIP. Berarti CIP nanti totalnya akan jadi 4.500.000. 4050 ditambah ini kalau di total 450.000. Ya, jadi angka-angka ini itu diambil dari hitungan ini nih. Ilustrasi 18A6 itu dimasukkan ke jurnal ilustrasi 18A7. Ini hanya penyajiannya di neraca. Jadi secara prinsip selesai chapter 18. Nanti mungkin saya lengkapi dengan recording pertemuan sebelumnya ya. Jadi yang Anda pelajari sekali lagi yang tadi ada sekitar 5 atau 6 sales return ditambah dengan percentage of completion. Presensi? Sudah ya?